Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali berjumpa bersama channel Pena Kelas, dimana pada kesempatan ini kita akan belajar atau mengetengahkan tutorial tentang penyusunan KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di seluruh Indonesia, supaya diperhatikan sebelum menyusun KOSP ini agar betul-betul memahami beberapa hal yang terkait dengan KOSP. Misalnya tentang karakteristik, prinsip, maupun hal-hal yang lain di dalam penyusunan program kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, channel Pena Guru Kelas akan berbagi tentang tutorial penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yang mana Bapak Ibu juga bisa mengunduh contoh KOSP untuk SD dan KOSP untuk SMP dengan cara klik di bagian bawah deskripsi channel YouTube ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya perlu dipahami tentang langkah-langkah penyusunan maupun karakteristik atau struktur dari KOSP ini. Nah, dalam program PSP yang lalu, KOSP ini sudah dilakukan sejak tahun ajaran kemarin. Akan tetapi untuk kurikulum Merdeka yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru juga mensyaratkan satuan pendidikan dengan memilih berubah mandiri untuk bisa menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal penting yang perlu dipahami tentang KOSP ini sebelum melaksanakan KOSP pada satuan pendidikan baik jenjang SD maupun SMP, supaya memerhatikan beberapa hal. Dipastikan guru, kepala sekolah, atau kepala satuan pendidikan dan pengawas bisa memiliki komitmen yang tinggi, komitmen yang sama. Kemudian memiliki atau memahami KOSP secara holistik dan benar. Kemudian memiliki dokumen pendukung yang diperlukan, serta mampu melaksanakannya dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian perhatikan tentang prinsip penyusunan KOSP pada kurikulum Merdeka tahun 2024 ini. Yang pertama, upaya atau harus bahwa kegiatan pembelajaran itu student oriented, yakni berpusat kepada siswa atau peserta didik. Kemudian yang kedua, kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan tersendiri yang sesuai dengan karakteristik sekolah dan sesuai dengan konteks, ya, konteks sosial dan budaya di lingkungan sekolah. Kemudian prinsip berikutnya esensial, yakni berisi informasi yang terutama dibutuhkan untuk para pemangku kepentingan sekolah, dinas, dan lainnya, ya. Kemudian yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel berdasarkan data dan aktualitas. Kemudian yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan KOSP ini adalah visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah yang mengacu kepada 6 pilar profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, baiklah, channel Pena Guru Kelas ingin berbagi secara rinci tentang bagian-bagian
tutorial cara menyusun dan apa yang harus dipenuhi dalam KOSP. Sekali lagi, Pena Guru Kelas sebagai channel pendidikan, pembelajaran, literasi, dan budaya mengucapkan terima kasih kepada guru Indonesia, Bapak Ibu, yang telah memberikan support, dukungan kepada channel ini. Oleh karena itu, di kesempatan ini kami juga mohon kepada Bapak Ibu guru Indonesia untuk mensubscribe, like and share channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sehingga channel Pena Guru Kelas dapat berbagi lebih banyak lagi tentang pendidikan, budaya, literasi, dan pembelajaran kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, baiklah, pada bagian ini Bapak Ibu, langkah-langkah atau komponen-komponen yang harus ada di dalam KOSP ya, KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan atau sekolah ya. Kemudian pada karakteristik ini Bapak Ibu harus berasal dari analisis konteks, dirumuskan berdasarkan karakteristik sekolah, menggambarkan keunikan sekolah, sosial budaya, dan seterusnya. Kemudian ada bagian visi, misi, dan tujuan. Ingat, menyusun misi berarti menggambarkan tentang siswa di masa depan ya. Kemudian memuat nilai-nilai yang mendasari yakni profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk misi berisi struktur bagaimana menjawab tantangan yang sudah dibuat dalam visi serta memuat nilai-nilai penting yang akan diwujudkan. Nah, kemudian tujuan yakni tujuan akhir kurikulum sekolah itu berdampak kepada peserta didik secara langsung ya. Kemudian strategi adalah sesuatu cara untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan dan selaras sesuai dengan profil Pancasila. Nah, pengorganisasian pembelajaran memuat cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam waktu tertentu ya. Pembelajaran harus mendukung pencapaian tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada intrakurikuler mata pelajaran maupun muatan mata pelajaran tambahan, yakni muatan lokal. Kemudian harus ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, menjelaskan tentang pengelolaan proyek yang mengacu kepada P5 itu. Kemudian tentang ekstrakurikuler ya dalam bentuk matriks maupun tabel. Kemudian menggambarkan rencana pembelajaran ya, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah selama 1 tahun ajaran ya. Kemudian pendampingan evaluasi, pengembangan secara profesional, serta yang terakhir berisi lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini dapat terdiri dari contoh-contoh rencana pembelajaran, ruang lingkup kelas, kemudian aplikasi atau kegiatan aplikatif tentang penguatan profil pelajar Pancasila, referensi sebagai landasan hukum penyusunan KOSP. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin membutuhkan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, selain untuk menyusun sendiri, maka sebagai bandingan dapat diunduh pada web alipenaku.com tentang tentang kurikulum satuan pendidikan ya. Bisa diunduh untuk SD, bisa unduh untuk di SMP. Atau Bapak Ibu dapat membaca deskripsi pada channel Pena Guru Kelas ini di bagian bawah. Saya kira demikian informasi penting tentang tutorial penyusunan KOSP, karakteristik yang harus ada, kemudian struktur dan daftar isi ya dari KOSP itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu dalam menyusun KOSP ya.
secara ringkas dapat diperhatikan pada layar. Kita perbesar ya. Nah, ini dapat di screenshot untuk membuat atau menyusun KOSP. Terima kasih. Demikian dari Pena Guru Kelas. Semoga bermanfaat. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kita merdeka belajar.